Ya, jumpa lagi para investor saham yang budiman. Budi Setianto, kreator dari EasyStock, aplikasi mobile phone Android yang eh, khusus untuk menilai nilai wajar atau intrinsik dari saham di Bursa Efek. Sekarang kita akan membahas top gainer lain yaitu Alobank Indonesia, kodenya BBHI. Ini sebetulnya setelah dicek di grafik pergerakan harga dari awal Januari itu naik tahun lalu ya, naiknya itu 10 kali lipat. Luar biasa. Ini lebih luar biasa lagi. Nah, eh, kita lihat lagi di sini ada beberapa ini ya, saham-saham yang sedang kita bahas. BBHI itu 10.000 ternyata. Anda bisa lihat grafiknya di sini. Nah, itu kan di angka 80.000, 8.000, ini di angka 600. Ini sempat di angka 8.000 loh, di 8.700. Ini kandaikan kita dapat di angka 800 lah, itu udah 10 kali lipat. 800 ke 8.000. Oke, ini saham ini tergolong apa? Harganya sih memang sempat sempat rendah banget ya, sempat di bawah 500 kalau nggak salah itu. Ya ini volume perdagangannya juga kalau kita lihat di sini memang ada lonjakan-lonjakan yang cukup besar ya. Nah ini kategorinya udah masuk ke saham gorengan nih di sini nih. Soal perdagangan naik sangat tinggi, tapi emang dia tidak tidur ya. Dia tidak tidur, dia ada lah perdagangan itu ada, trading itu tetap ada waktu pas menjelang apa reboundnya menjelang dia naik luar biasa itu ada. Nah, jelas kalau lapis kedua pasti lapis ketiga mungkin ini. Dan ini saham yang apa sudah lama listed lah, mungkin udah 10 tahunan lebih kali ya. Nah ini kenapa naiknya gitu? Apakah perusahaan ini masih rugi? Kita lihat aja nanti. Kita eh, Nah ini nilai market cap-nya gimana? Kita pelajari. Oke, Alobank itu kalau kita lihat histori daripada key financial parameternya, performance-nya, itu labanya naik 2 kali lipat. Ini kalau Q3 ke Q3 itu 48 ke 885 ya kira-kira hampir 2 kali ya. Terus net current asset 16 ke 64 itu sekitar 4 kali gitu. Free cash flow itu dari defisit ke surplus. Surplusnya lumayan luar biasa 10, langsung 10 miliar ya. Nah, ini pergerakan sahamnya. Ini kalau dilihat dari sini ada di level 600. Terus dia naik, terus naik tajam, terus rally sampai di sini. Nah, ini nggak ada volume kecil, bukan nggak ada volume. Ini rally habis di sini. Memang harganya luar biasa. Keuntungannya juga bisa 10 kali lipat gitu. Andaikan Anda pasang 100 juta di sini, ini bisa 1 miliar dalam waktu ya 1 tahun lah. Oke, kita lihat perhitungan daripada valuasi menurut EasyStock ya. Valuasi ini berdasarkan perhitungan atau formulasi Benjamin Graham. Nah ini kita lihat ya, kita lihat market cap naik 30 kali, equity naik 4 kali, laba bersih naik 4 kali, hutang naik 4 kali. Ini kalau kita sudah setahunkan ya. Ini kan perhitungan ini kita setahunkan. Jadi laporan keuangan tuh ada 4, Q1, Q2, Q3, Q4. Q4 ini kan sudah tahunan, ini sudah 12 bulan. Jadi kalau yang Q1, 2, 3 itu harus disetahunkan atau di 12 bulankan. Kita lihat Q4 2020. Ini market cap-nya masih 1,7 triliun. Equity-nya 350 miliar. Nah, ini intrinsic value-nya ini di 400 ya, kira-kira kurang lebihnya ya. Dan itu closing price-nya di 424. Artinya kan saya tadi bilang di bawah 500 kan harganya ini. Terus kenapa bisa jumping sampai ke level 8.000? Malah udah 10.000 sekarang. Luar biasa. Itu kalau Anda lihat di apa?
di grafik kecilnya caps itu udah 10.000 itu. Luar biasa ya. Ini gimana ini prospeknya? Nah, memang naik itu. 10.000 sorry, turun lagi, turun turun ke ini sekarang turun dia. Turun ke 5.000 dari 10.000 turun ke 5.000. Itu kan luar biasa. 10.000 turun ke 5.000 atau ke 5.900. Parah banget gitu. Kenaikannya juga sempat naik itu di ya itu apa ya? Kira-kira sudah di bulan Januari itu naik ya tuh. Luar biasa, ini saham betul-betul kayak roller coaster lah. Jadi untuk menanggapinya juga luar biasa di sini. Ini kita lihat market cap naik ya dari Q4 2020 ke Q3 itu naiknya 30 kali. Luar biasa, equity-nya naik 4 kali. Dan harganya naik 10 kali. Sekarang kan harga udah 5.900, malah sempat di level 10.000 lagi. Nah, ini gimana ini? Ini saham ini tergolong apa? Nah, inilah yang saya pikir pemegang saham yang tetap segini. Nah, disinilah publik hanya memiliki 10% kurang. Nah, ini yang menguasai ini 90% adalah real owner-nya gitu. Artinya si founder dan kawan-kawan lah. Nah, ini saham dengan 10% kepemilikan publik, ini jelas kepentingan publik jelas tidak terlindungi. Di sini sangat rentan ini kalau 10% kurang lagi. Nah, ini makanya sangat mudah dipermainkan. Makanya sampai bisa naik sampai 10 kali lipat ini kan ya memang untung di sini kan. Siapa yang bisa ngikutin ini? Tapi kalau Anda beli di level 5.000, ini balik lagi ke level 5.000 lagi. Nah, di sini ini saham ini terus terang saham gorengan, meskipun market cap-nya besar, tapi kita lihat market cap-nya waktu dia masih di level ini nih, level Q4 2020, waktu harganya masih di 400-an, itu masih 1,7 triliun. Tapi begitu dia naik ke level 3.000-an harganya, itu market cap-nya udah 40 triliun. Ya naiknya udah 30 kali lipat kan ya. Nah ini makanya para pemirsa sekalian, ini saya nggak bisa, kami dari EasyStock nggak bisa merekomendasi ini apa. Kita analisa kita mentok-mentoknya nih, mentok-mentok daripada apa, daripada perhitungannya. Ini ada nilai wajarnya itu paling tinggi cuma di 900. Paling tinggi. Ini kalau udah intrinsic value discount ini kan sebetulnya margin of safety nih. Ini rumusnya Benjamin Graham ya. Dia menganjurkan pakai 30%. Kalau saya lepas ini jadi 100%, ini juga masih 900. Sedangkan ini sampai dengan 10.000. Nah, ini nggak masuk akal sama sekali. Jadi jelas di sini adalah pasarnya bandar. Kalau kita lihat di sini volumenya ya kalau mereka itu tektok antar mereka, mereka kan bandar itu bisa aja punya 100 account, 200 account, misalnya satu sekuritas punya 20 account. Dia bisa aja memobilisasi orang-orang, misalnya pegawainya, dari si pemilik, semuanya membuka account, tapi accountnya itu hanya nomini, yang memegang password tradingnya adalah owner. Mereka yang penting udah ikut, nurut, yang penting digaji, syukur-syukur dapat bonus, dan mereka hanya taken untuk buka account. Accountnya itu di maintain atau di operate sama foundernya. Ya bisa. Ini kan yang kayak gini, ini dengan volume yang kecil sampai naik segini, volumenya kecil nih. Ini sampai naik segini, ya ini antar mereka sebetulnya. Tapi ya at the end of the day, ini mereka ini kan nunggu mangsa sebetulnya. Kalau mangsa masuk diturunin. Makanya kalau ada yang beli diturunin dia. Karena dia mencari untung di sini.
Yang jelas dia kan punya modal itu pasti di level di bawah 500. Apapun yang dia jual di level ini, apapun ke level misalnya sampai nganjlok sampai ke level 1000 pun mereka masih untung. Ya, ya artinya gini, modal mereka kan segini. Mereka kan tektok-tektok di sini aja, uangnya kan antar ke larinya ke antar mereka aja. Jadi nggak ada, karena untuk memancing interest market, mereka kan harus transaksi antar mereka. Nah, mereka memobilisasi uang antar mereka. Nah, untuk mengerek harga naik. Kalau ada yang over harga naik 20%, tapi juga ada di saat sama ada yang membeli dengan offering seperti itu, kan naik terus dia. Nah, perkaranya adalah gini, ada nggak di luar mereka, di luar bandar, di luar tim bandar atau sophisticated investor namanya di situ, itu yang ikutan gitu, ikut beli. Nah, kalau dia beli ini langsung dijual, langsung di drop karena mereka lagi memasang perangkap untuk segera mereka apa istilahnya menunggu siapa yang memakan umpan di dalam perangkap itu, artinya siapa yang akan membeli itu langsung diturunkan. Lihat aja di sini waktu naik jebret diturunkan. Dia naik ada yang membeli 10.000 itu di situ di screen Anda yang kecil itu 10.000 loh di situ. Nah, 10.000 di situ, kalau dia beli di 10.000, ini kan naik pasti ada yang beli kan. Nah, terus langsung dijual, di drop habis sampai ke level 5.900. Nanti dinaikin lagi. Nah, ini jelas nih clear, ini permainan bandar di sini udah nggak bisa disangkal lagi gitu. Oke, gitu para pemirsa, nanti kita berjumpa di lain kesempatan untuk top gainer yang lain. Terima kasih.